Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Ansari. Saya dari kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 2, yaitu membahas tentang JavaScript. Yang pertama, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih dinamis dan interaktif. Konsep dasar JavaScript yaitu ada variabel, yaitu tempat untuk menyimpan data. Bayangkan, seperti sebuah kotak yang diberi label, kita bisa menyimpan berbagai jenis data dalam kotak itu, seperti nama, umur, atau hasil perhitungan. Kemudian ada tipe data. Tipe data yaitu yang pertama ada string, yaitu teks. Misalnya biasa string itu diawali dengan tanda petik terlebih dahulu, kemudian di sini contohnya ada hello world dan ditutup lagi dengan tanda petik. Kemudian yang nomor 2 ada number, angka. Misalnya ya 10, 3,14. Kemudian yang ketiga ada boolean, nilai benar atau salah, atau true or false. Yang keempat ada null, nilai yang sengaja dibuat kosong. Yang kelima ada undefined, nilai yang belum didefinisikan. Yang keenam ada objek, kumpulan pasangan kunci nilai. Misal biasa objek itu diawali dengan tanda kurung seperti ini, tanda kurung Kurawa, yaitu ada nama dan di sini bisa membuat kombinasi. Ada nama, kemudian di sini ada Andi, umur 25, dan ditutup lagi menggunakan tutup kurung Kurawa. Kemudian yang ketujuh ada array, kumpulan data yang terurut, yaitu diawali dengan tanda kurung siku dan ditutup dengan tanda kurung siku lagi. Kemudian ada operator. Operator dalam JavaScript yang pertama itu ada aritmatika, ada plus, minus, kali, bagi, sisa bagi atau modulus. Yang kedua ada perbandingan, sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Ini yang untuk sama dengan yang dua itu adalah dia mempunyai nilai yang sama, tapi juga tidak harus tipe data yang sama. Kalau yang tanda sama dengannya 3 itu harus nilai yang sama dan tipe data yang sama. Kemudian ini tidak sama dengan, ini juga sama seperti ini, yaitu dia tidak harus tipe data asalkan nilainya sama. Tidak sama dengan, sama juga seperti yang sama dengan 3, dia harus setipe data dan ada lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan. Yang ketiga ada logika, ada and, or, dan not. Kemudian masuk kondisional, yaitu yang pertama ada percabangan, yaitu ada if, else, switch case. Yang kedua ada perulangan, yaitu ada for, while, dan do while. Yang kedua yaitu membahas video tentang JavaScript, yaitu JavaScript DOM. Yang pertama, apa sih itu DOM? DOM adalah standar untuk mengakses dan memanipulasi konten, struktur, dan gaya elemen HTML menggunakan JavaScript. Elemen HTML adalah blok bangunan dari halaman web. Elemen HTML dapat berupa teks, gambar, tautan, formulir, dan lain-lain. Kemudian ada manipulasi elemen, yaitu proses mengubah elemen HTML menggunakan JavaScript. Ada selektor data, yaitu cara untuk memilih elemen HTML menggunakan JavaScript. Kemudian ada styling, adalah proses mengubah tampilan elemen HTML menggunakan JavaScript. Kemudian ada event handling, adalah proses menangani peristiwa seperti klik dan mouse over menggunakan JavaScript. Yaitu yang pertama ada manipulasi elemen, memilih elemen, yaitu get element by ID.
Ini adalah untuk memilih elemen berdasarkan atribut ID yang unik. Ini adalah cara paling efisien untuk memilih satu elemen. Yang kedua, yaitu ada get element by class name, yaitu memilih semua elemen yang memiliki kelas tertentu, mengembalikan node list yang bisa diiterasi. Yang ketiga ada query selector dan query selector all. Metode yang lebih fleksibel menggunakan pemilihan elemen berdasarkan berbagai jenis selektor CSS termasuk ID, kelas, tag, dan kombinasi keduanya. Kemudian ada mengubah isi teks, yaitu yang pertama ada text content, mengganti semua teks dalam elemen termasuk teks di dalam child element. Yang kedua ada inner HTML, mengganti seluruh HTML di dalam elemen, tapi hati-hati dengan XSS jika menggunakan input menggunakan secara langsung. Mengubah atribut, yaitu yang pertama ada set atribut, yaitu mengatur nilai atribut dari suatu elemen. Kemudian ada menambahkan dan menghapus elemen. Yang pertama ada create element, yaitu membuat elemen baru. Kemudian append child, menambahkan elemen anak ke elemen induk. Kemudian ada remove child, menghapus elemen anak dari elemen induk. Selanjutnya mengubah gaya inline, yaitu ada style. Properti ini memungkinkan kita mengatur gaya secara langsung pada elemen. Kemudian ada mengubah kelas, yaitu menggunakan kelas list. Properti ini memungkinkan kita menambahkan, menghapus, atau mengganti kelas pada elemen. Selanjutnya ada event handling, yaitu yang pertama ada add event listener. Metode ini digunakan untuk menambahkan event listener ke sebuah elemen. Yang kedua ada event object. Ketika sebuah event terjadi, sebuah event object akan dikirim ke fungsi event handler. Event object ini berisi informasi tentang event tersebut, seperti tipe event, target elemen, dan koordinat mouse. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.